But before we start, we want to loosen up a little bit. And if you are some of you are still in the foyer, you can come in. We have plenty of chairs available. Please come inside. And before we start, we're going to do a little bit of icebreaker, getting to know your neighbor, getting to know your friend in here. So who's here familiar with the game Simon Says? Simon Says, yeah. Okay, so I don't feel too old because, I haven't heard this game in a while, but AOG team decided to offer this game. So I'm gonna set a ground rule. What is this Simon Say games is? So Simon Says, um, so all of you, we like to invite everyone here. You need to follow my instruction. And when I say Simon Says, instruction, blah, 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 please follow the instruction. But if I say an instruction without Simon Says, stay still, don't do anything. So is that clear? Pretty simple rule, right? I'm gonna start. So everyone, please join in. Simon Says, touch your nose. Touch your nose. Okay. Simon Says, touch your mouth. Mouth. Okay. Simeon says, stand up. Is it Simon or Simeon? A trick question, trick question. Okay, I'm gonna one more round, yeah. Simon says, say hi to the person next to you, and one more time. Simon say, shout hallelujah. Amen. Okay. Thanks for joining in. I hope we get a little bit of warming up before we start our first Sound and Bound today. And again, I would like to welcome those of you who are on site and those of you joining in online. We are so excited to have our first AOG Army of God event in this place in ROFC LA. So what is AOG? I mean, AOG stands for Army of God. And it's our group of young adults aged 30 and below. So if you are aged 30 and below and you're looking for community, this is the right place. And or those of you who are above 30, we also have a Connect group available as well. So what is Connect group? So Connect group is our small group. That's where we are continue to be discipled. We continue to learn more and about Jesus, and we continue to be sent out as a missionary. And for those of you who doesn't have home church yet, we would like to invite you to our Sunday service. Our Sunday service is located in this building every Sunday at 3:30 p.m. And we also, at the same time, we have Eagle Kids service. Eagle Kids, if you have children between the age of 2 to 13, we'd like to welcome you and your family as well to be having a service in here, located on the adjacent building. Right, so if you look at the back left corner, there is take one, take one. So if you got chance later on after the service, there's some cards available that you can take one, fill out with something that you got today from Sound and Bound, and then you can stick it to those strings. And we like to collect, and if there's a prayer request, we like to pray for it as well. And we believe that all of you will be touched, and then you have the experience with encounter with Christ today. And we also have what an exciting photo booth outside the foyer. So once our service ended, you can stop by. Before you go home, you can stop by. There's some items, there's some props that you can use to take photo. You can take photo by yourself, with your friends, with your family, and the whole group. So it's gonna be exciting. So don't go home yet after the service, but stay around so we can have fellowship. We can take a photo with the photo booths. And lastly, if you need an English translation, we have interpretation device available. So during the sermon will be given out in Indonesian. So if you need Indonesian to English translation device, please reach out to one of our usher in the back, and we'll have that equipment ready.
And please, if you can return it after the service as well, because we clean it up, sanitize it, and use it for our service tomorrow. All right, let's prepare our heart. We're going to open up the service in prayer. Let's unite our heart and invite the Lord, Holy Spirit in this place. Lord Heavenly Father, we thank you. What a wonderful day it is, oh Lord, that you allow us by grace to be in this place, in this wonderful building, in this wonderful day. Lord, we invite your holy presence in this place, and we pray you touch and anoint each and every one of us, all the people who come here today, oh Lord. They may encounter you and they have an experience with you, and let all the joy, all the shout and glory all to you, O Lord. In the name of Lord Jesus, let's all God people together say, Amen. God bless everyone. Woo! 2023, the year of sowing prayers and harvesting joy. Begin everything with prayer. Sow tears for revival. Build family altars so that the Lord will visit His people. Love God's word, to listen to His voice, and possess the gift of faith that moves mountains. God's people will reap miracles for their shouts of joy, because there is power in praise. The rock of escape does exist, and so does holy favor upon our household, study, and career. Yes, we are the anointed temple of the Holy Spirit. Let us love the house of the Lord as the house of prayers for the nations. Surely we will bring the blessings of the nations to us and manage them. Be ready for divine promotion and dynamic multiplication. Keep pressing forward while emptying hell and populating heaven. Raise up great leaders, since we will be in the midst of a great shifting next year. Those who sow prayers will harvest joy. This church supports and prays for you. The miracle of 1,000 churches and 1,000,000 disciples awaits us. We won't start until you come here in front of us. Come on. Come on, come on, come on. Kayla. Yes, many. Liana, come forward. Yeah, come forward. Ready? In the middle, you can do it in the middle. Come on. Yeah. You guys ready? Come on, shout with me. In 1, 2, 3, let's go. Jesus, 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 oh Jesus, 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 louder. Jesus, 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 Jesus. Come on, sit down. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Yes. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Come on, raise your hand. That's how you can. Come on. You high and lifted up. Jump. Shining in the
I want to see you. Sing with all your heart. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Sekarang jemaat saja katakan. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. So come on, everybody. Jump, 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 jump. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Come on, jump, jump, jump. Holy, 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 holy. Hey. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Come on, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy. As we sing, holy, holy, holy. As we sing, holy, holy, holy. As we sing, holy, holy, holy. Come on, give him praise. Louder. Yeah. Sing it together. I want to see you. Give him praise. Woo. Won't you let our praise goes up even more? Come on, clap, 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 clap. Let us praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything, come on. Let everything. Let us praise. Let us praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley. I praise on the mountain. I praise when I'm sure. I praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered. Praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. Yeah. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise. Praise the Lord. Say
Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Once again. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Do you guys want more? You guys want more? Amen. Ready? Come on. Come into the middle. Come into the middle. Come on, everybody. Come on. You ready? You ready to give me more? Yeah. Ready? Come on. Everybody follow us, okay? 1, 2, 3, sit down. You are the way, the truth, and the life. Live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. Oh, you are the way. You are the way, the truth, and the life. Live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. Come on, I lay my life down at your feet. 'Cause you're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times, it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. Are you ready? Come on. 1, 2, 3, go. One way, Jesus, you're the only one that I could live. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Always there, every hour and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever is no way. Are you ready? 1, 2, 3, go. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. Come on, sing it with all your heart. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. We're living on for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. Come on, one more time. Oh, you are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for
Everybody can go back. Praise the Lord. If I can have everyone go back to their seat. Wow. It's amazing to be here tonight. We want to now prepare our hearts to hear the word of the Lord. So let's all right now just focus and just really spend this time, the next few minutes in His presence. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, I love you, Lord. Let's worship Him together when the music fades. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it when it's all about you. It's all about you, Jesus. I would like to invite everyone to stand up. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We are here for you, Lord. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath.
it's all about you, Lord. Oh, it's all about you, Lord. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. 'Cause it's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. 'Cause it's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. 'Cause it's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. 'Cause it's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. 'Cause it's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. 'Cause it's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. 'Cause it's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you. It's all about you, Jesus. Oh, it's all about you, Lord. About you, Let's worship Him. Feel His presence. Come, Holy Spirit. Come in this place. Come in this place. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Just worship Him. Lift up your voice. You're the only one.
presence. Holy Spirit is here. Holy Spirit is here. Feel His presence. Feel His presence. We love you, Jesus. We love you. Sing with all your heart. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out. Oh, come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, sing with all your heart. Holy Just enjoy His presence. Come, Holy Spirit, fall.
sambut kehadiran-Mu Allah Roh Kudus. Engkau bersama dengan setiap kami. Satu persatu tidak ada yang terlewati. Karena kasih-Mu begitu besar atas setiap kami. Kami rasakan kasih-Mu atas setiap anak-anak-Mu satu demi satu ya Tuhan. Datanglah, jamah dan ubahkan setiap kami. Orang-orang muda yang berharga di mata Allah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di pertemuan ini hanya Engkau yang terutama ya Tuhan. Bukan yang lain, bukan siapapun, tapi hanya Engkau Allah Roh Kudus. Mata kami tertuju kepadamu. Datanglah ya Tuhan, berbicaralah atas setiap kami. Dan bawa setiap kami makin mengasihi Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Urapi setiap army of God di tempat ini. Urapi setiap keluargaku di tempat ini ya Tuhan. Engkau Allah yang paling tahu apa yang jadi kebutuhan mereka. Engkau Allah yang paling kenal siapa mereka. Dan kami percaya Engkau Allah yang paling tahu bagaimana Engkau akan memakai hidup setiap kami besar di tangan Tuhan. Makasih ya Tuhan. Datanglah atas setiap kami. Tuhan urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, mampukan, sampaikan isi hati-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Shalom semuanya. Bisa katakan ke kanan kiri Anda, katakan, Anda luar biasa. Sekali lagi, balas sama kanan kirinya, katakan, beruntung sekali Anda di samping saya hari ini. Oke, silakan duduk. Oke, shalom semuanya. Senang sekali saya berada di tempat ini. Nama saya Trivena Yohebet. Saya datang kemarin malam dari Indonesia, tepatnya dari Medan, bersama dengan Pastor Maxi. Datang ke tempat ini dan sebuah sukacita bisa ketemu setiap Army of God di tempat ini dan setiap keluarga yang ada di ROSC LA, ya. Dan thank you buat kesempatannya untuk Pastor Mil dan juga our brother and sister Matthew and Naomi untuk kesempatannya dan saya percaya hari ini ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Ya, saya bawa salam hangat dari Sumatera. Ada yang berasal dari Sumatera? Atau ada yang mau ke Sumatera? Ya, nah hari ini saya rindu bagikan sebuah perenungan firman Tuhan yang saya berdoa ini menjadi sebuah pesan yang kuat bagi setiap Anda. Ya, buka bersama dengan saya di 1 Samuel 17 ayat 32. 1 Samuel 17 ayat 32 sampai ayat yang ke-40. Ini adalah kisah yang ditulis di Alkitab mengenai Daud yang mengalahkan Goliat. Kita semua tahu cerita ini, betul ya? Dan bagaimana Daud itu mengalahkan Goliat. Kita tahu bagaimana cerita ini begitu viral gitu ya di zaman itu. Dan orang-orang mendengung-dengungkan nama Daud karena terjadi kemenangan yang luar biasa. Ya, tapi kita baca dan coba kita lihat apa yang terjadi di dalamnya. Kita baca dari ayat yang ke-32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Jadi waktu itu pasukan Israel setiap hari selama 40 hari itu dipermalukan oleh seorang jenderal perangnya Filistin namanya Goliat. Goliat mempermalukan, setiap hari mengolok-olok pasukan Israel, ribuan pasukan Israel ditantang, mana dari kalian semua hamba Saul, mana yang berani menghadapi Goliat, mana yang berani menghadapi saya, jenderal dari Filistin. Dan setiap hari selama 40 hari tidak ada satupun yang berani melawan Goliat. Ya, Goliat itu pakaian perangnya beratnya kurang lebih 70 kilo. Pakaian perangnya seberat itu. Dan dengan postur yang begitu tinggi gitu ya. Tingginya
hampir 3 meter, ada yang berkata lebih dari 3 meter gitu ya, karena waktu itu dia tergolong raksasa. Jadi dia adalah seorang tentara yang terlatih, sangat memiliki banyak hasil kemenangan dari setiap peperangannya. Dan setelah 40 hari, tentara Israel tidak ada satupun yang berani menghadapi Goliat. Dan tiba-tiba di hari yang ke-40 datanglah Daud. Datang ke tempat itu, sebenarnya tujuan Daud ke sana, itu Daud menjadi seorang yang membawa bekal bagi saudara-saudaranya. Dan ketika dia mendengar Filistin mengolok-olok Israel, maka ayat 32 ini Daud mendatangi Raja Saul. Dia berkata, jangan tawar hati, biarlah hambamu ini yang akan pergi melawan orang Filistin itu. Ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ayat 33, Saul berkata, enggak mungkin Daud kamu bisa melawan. Karena dia sejak dari muda itu sudah terlatih. Dia adalah seorang prajurit sejak dari muda. Sedangkan Daud ini adalah seorang gembala. Ya, firman Tuhan berkata dombanya 2-3 ekor. Jadi itu kadang 2, kadang 3. Ya. Karena bukan kawanan yang banyak sekali, tapi 2-3 ekor. Ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ketika Daud berkata kepada Saul, jangan khawatir Raja, bahwa aku ini biasa mengalahkan singa dan beruang. Aku akan menghajarnya, aku akan merobeknya dan aku akan membunuhnya. Daud menceritakan kurikulum vitae-nya kepada Saul dan berkata bahwa aku pasti akan memenangkan peperangan ini. Ayat 38. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Karena Saul melihat Daud ini sungguh-sungguh. Dia betul-betul segenap hati dengan perkataannya, segenap kata-katanya itu meyakinkan tuanku raja bahwa dia akan mengalahkan Goliat. Akhirnya Saul berkata, oke, pergilah. Tapi Saul berkata, mungkin dalam hati Saul berpikir, ini anak muda gak tahu apa-apa, dia setor nyawa. Gitu ya, karena dia gak punya keterampilan untuk berperang. Akhirnya Saul berkata, ini pakai baju perangku. Dan kemudian Daud coba pakai, ternyata dia gak bisa berjalan. Karena beda ukuran dan juga berat. Dan akhirnya Daud berkata, aku gak biasa pakai ini, aku tanggalkan. Jadi Daud tidak pakai baju perang Raja Saul. Ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Akhirnya Daud pergi ke sungai dan dia mengambil kantong gembalanya dan 5 batu. Dia ambil 5 batu, dimasukkan ke dalam kantongnya dan kemudian pergilah dia menghadapi Goliat. Dan kita tahu ending ceritanya, kita gak usah baca semua. Akhirnya ketika itu Daud mengumban dan melempar kepada Goliat dan terkena pada dahinya. Seketika itu juga
seketika itu juga Goliat itu langsung tewas. Setiap rekan-rekan di tempat ini, saya mau beritahu setiap Anda bahwa rahasia kemenangannya Daud ini, rahasia kekuatannya Daud, kalau dipikir-pikir, bagaimana mungkin dia sekali lempar, itu akhirnya mengena. Dan hanya ada satu area yang terbuka dari Jenderal Goliat ini. Hanya ada satu area yang terbuka adalah di dahinya. Dan begitu tepat batu itu kena kepada dahinya. Dan saat itu juga dia langsung tewas. Dia langsung jatuh. Dan akhirnya Daud memenggal kepalanya. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Kekuatannya bukan karena memang Daud itu ahli waktu mengumban. Karena dia setiap hari dia menggembalakan. Dia jaga setiap ternaknya 2-3 ekor itu. Kalau dari binatang buas dia juga termasuk jaga dengan umbannya. Tapi bukan karena itu yang paling utama. Setiap army of God yang terkasih di tempat ini. Kenapa Daud langsung seketika itu memenangkan peperangan? Oleh karena Daud punya pengenalan akan Tuhan. Daud punya pengenalan akan Tuhan. Inilah sebuah rahasia yang ada di dalam hidup Daud. Pastor, saya juga kenal sama Tuhan. Apakah Saul tidak kenal Tuhan? Saul kenal Tuhan. Saul itu diurapi pertama kali jadi raja pertama di Israel. Tapi kenapa Saul tidak berani berdiri untuk menghadapi Goliat? Tapi ada satu anak muda ini yang masih kemerah-merahan. Usianya diperkirakan 17 sampai 20 tahun. Ada di sini yang usianya 17 sampai 20 tahun? Ada yang, wow, oke, ya. Ada yang ngaku-ngaku? Kita selalu muda ya. Kita AOG forever. Usianya masih begitu muda. Tapi kenapa Saul dan pasukan Israel ini yang mereka juga kenal Tuhan, tapi mereka tidak ada satupun yang berani menghadapi Goliat. Karena kita bukan hanya sekedar tahu Tuhan, kita bukan hanya sekedar disebut sebagai orang yang mengenal Tuhan, kita bukan hanya sekedar disebut sebagai orang Kristen, tapi seberapa kita sungguh-sungguh kenal Tuhan, maka kita akan betul-betul berdiri seperti Daud yang mengalahkan Goliat, yang mau katakan amin. Sehingga waktu itu, waktu saya merenungkan ini, ada 3 ciri untuk orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ini menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya. Seberapa kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Seberapa pengenalan kita akan Tuhan? Oh, karena saya adalah seorang pastor, saya pasti mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu tidak terjadi karena jabatan saya. Mengenal Tuhan tidak terjadi oleh karena saya disebut pastor. Mengenal Tuhan tidak tentu oleh karena wow, Anda sudah kenal Tuhan, Anda sudah percaya Yesus sudah 10 tahun, sudah 15 tahun. Belum tentu kenal Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, setiap Army of God di tempat ini juga, setiap kita harus pastikan seberapa kita mengenal Tuhan. Karena ada orang-orang yang akan memiliki 3 ciri ini. Ya, yang pertama adalah, Anda lihat ya, ayat yang ke-45. Kita lompat ayat ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Daud itu berhadapan dengan Goliat raksasa dan dia berkata, ini masih belum berperang Bapak Ibu Saudara. Tapi dia sudah berkata, hari ini aku akan mengalahkan engkau. Bahkan seluruh pasukan Filistin, wow. Apa yang menjadi ciri orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Kita bisa kenal Tuhan, kita bisa bergereja, bahkan kita bisa melayani Tuhan.
Tapi seberapa banyak di antara kita yang sungguh-sungguh mengenal akan Tuhan. Orang yang mengenal akan Tuhan, orang yang mengenal Tuhan akan punya ciri seperti ini. Yang pertama adalah kesungguhan hati. Kesungguhan hati ini dimiliki oleh orang-orang yang mengenal Tuhan. Dia tahu betul. Dia tahu betul. Dia tahu betul hasil akhirnya apa sebelum berperang. Dia tidak, ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia tahu ini bukan musuh yang gampangan. Dia tahu itu sejak awal. Tapi Daud itu tidak mundur. Sekali dia berkata kepada Saul, aku akan mengalahkannya. Aku memberikan diriku. Dan dia berkata, hari ini aku akan mengalahkan engkau dan aku akan memenggal kepalamu. Dia tahu kemenangannya itu bukan nanti setelah perang. Dia tahu kemenangannya itu sebelum perang. Dengarkan setiap Army of God. Panggilan kita di dalam Tuhan. Tuhan itu sudah letakkan kemenangan di dalam hidup kita bagi orang yang bersungguh hati. 2 Tawari 16 ayat yang ke-9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Orang-orang yang bersungguh hati kepada Tuhan, Tuhan akan limpahkan pengurapannya, Tuhan akan limpahkan kekuatannya berapapun usia Anda. Berapa lama engkau kenal Tuhan? Kalau engkau sungguh hati, Tuhan tuh cari-cari. Tuhan tuh cari-cari orang yang mana yang sungguh hati. Kalaupun hari ini Anda pertama kali datang, tapi engkau bersungguh hati, Tuhan gak akan lewatkan Anda. Karena Tuhan cari di mana-mana. Banyak orang Kristen di mana-mana. Banyak orang pakai atribut kekristenan, pakai salib di mana-mana. Tapi apakah mereka sungguh-sungguh bersungguh hati sama Tuhan? Fully committed to God. Daud itu, mereka berkata, supaya di sini tahu bahwa di Israel itu ada Allah yang hidup. Supaya orang-orang mata bangsa Filistin tahu bahwa ada Allah yang hidup di Israel. Berapa banyak di antara kita yang punya kesungguhan hati. Kesungguhan hati itu tidak akan cari nama bagi diri sendiri. Daud itu hanya berkata, semuanya itu untuk Tuhan. Supaya di Israel ini tahu bahwa ada Allah yang hidup. Hatinya itu tidak goyah. Imannya itu teguh. Dia tahu bahwa kita ini orang-orang yang menang bahkan sebelum perang. Berapa banyak kita seringkali sebelum menang, sebelum peperangan, kita ini udah mundur duluan. Banyak sekali anak-anak Tuhan itu mundur seperti Saul dan pasukannya. Tapi saya berdoa setiap Army of God di tempat ini, kita menjadi orang-orang yang sungguh hati. Kita ada di tempat ini, kita hidup hanya sekali, kita enggak punya kesempatan 2 kali, hidup kita hanya sekali. Pastikan kita memiliki kesungguhan hati yang mau katakan amin. Yang kedua, apa cirinya? Yang kedua, Anda perhatikan tadi ya. Daud itu akhirnya Saul pun gak bisa menolak permintaan Daud. Dia berkata, oke, kamu pergilah. Dia melepas baju perangnya. Ini raja melepas baju perang. Ini mungkin kesempatan sekali seumur hidup. Diberikan kepada Daud untuk dipakai. Harusnya Daud akan merasa, wow, ini dia rakyat jelata, dapat pakaian baju perang dari seorang raja, dan dia berpikir, wow, ini kalau ada Instagram zaman itu sudah heboh, sudah viral ya. Tapi waktu itu Daud ketika dia pakai, dia tahu dia tidak menggantungkan kekuatannya kepada baju raja, kepada pakaian perang raja. Dan dia merasa aku gak bisa jalan, aku gak terbiasa. Dan dia berkata, aku lepas ini ya. Poin yang kedua, berbicara tentang orang-orang yang mengenal akan Tuhan. Orang-orang yang semakin mengenal Tuhan, dia akan semakin mengenal siapa dirinya di dalam Tuhan. Dan dia akan menjadi seorang yang aman, secure dengan dirinya. Dia tidak akan melihat, wah saya bisa enggak ya? Lalu dia lihat kanan, lalu dia lihat kiri, lalu dia bandingkan dirinya dengan orang lain. Wah kalau yang sana kakak saya itu kan 3 kakaknya itu tentara. Tapi Daud ini gak pernah jadi tentara. Tapi Daud hatinya betul-betul sungguh hati. Fully committed to God. Dan dia berkata, aku aman di dalam Tuhan. Aku kenal siapa diriku di dalam Tuhan.
Aku tahu bahwa aku adalah orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Oleh karena Tuhanku luar biasa. Daud dengan berani dia lepas pakaian perangnya. Dia tidak menggantungkan dirinya kepada kebesaran Raja Saul. Bahkan semua atributnya dia lepas. Dan dia berkata, aku percaya oleh karena kekuatan yang Roh Allah taruh di dalamku. Dan dia berperang tanpa baju perang. Hari ini apa yang kita andalkan? Apakah kita mengandalkan kalau misalnya semua kata orang itu sesuatu yang keren, itu sesuatu yang bagus, itu sesuatu yang luar biasa baru kita lakukan? Ataukah kita melakukan apa yang luar biasa, apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan? Ada banyak orang yang akhirnya menggantungkan imannya atau menggantungkan keputusannya kepada kekuatan dari orang lain. Hari ini dengar baik-baik. Tuhan sudah menaruh sesuatu di hidupmu. Tuhan sudah taruh pengurapannya di hidupmu. Tinggal hari ini kita mau berkata, aku percaya di dalam Tuhan. Aku bisa mengerjakan perkara-perkara yang besar. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, ayat yang ke-32. Kita kembali ke ayat 32 ya. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Yang ketiga, saya merenungkan firman Tuhan ini. Saya tahu ada sebuah pesan Tuhan. Bahwa hari ini tidak banyak orang yang mau berdiri seperti Daud. Waktu itu bayangkan ribuan pasukan Israel termasuk rajanya. Gak ada satupun yang berani berdiri. Dan mulai menghadapi tantangan itu. Tidak ada satupun. Hari ini banyak sekali orang, bahkan orang Kristen, memilih main aman. Memilih, wah yang penting hidup saya baik-baik. Masa depan saya sebagai student, saya baik-baik, saya selesaikan dengan baik. Masa depan saya baik, keluarga saya baik. Yes, kita juga berdoa untuk itu. Tetapi ketahuilah, ternyata ada sebuah battle, ada sebuah pertempuran yang hari ini memanggil anak-anak muda di tempat ini. Apakah kita di sisi yang penting kita baik-baik aja. Kan ada orang lain. Kan dia bisa lakukan itu. Gak harus saya. Come on, kita buang mentalitas itu. Karena dari sekian banyak ribuan tentara gak ada satupun yang punya nyali. Tapi hanya satu orang muda. Dia serahkan dirinya. Hidupnya masih sangat belia. Tapi dia berkata, hambamu ini yang akan pergi. Kalau gak ada satupun yang mau pergi, aku akan pergi. Poin yang ketiga, orang yang mengenal Tuhan. Kalau di hatimu engkau berkata, Yesus segalanya bagiku. Yesus yang terutama di dalam hidupku. Ada ciri yang ketiga. Yang ketiga adalah hidup kita. Ini hidup bagi panggilan kebangunan rohani. Hidup kita ini tidak bagi diri kita sendiri. Daud kalau memikiri hidupnya sendiri, itu bukan tanggung jawabnya. Dia bahkan bukan tentara. Dia tidak punya tujuan datang ke sana untuk menghadapi Goliat. Dia cuma menjadi seorang yang membantu ayahnya mengirimkan bekal kepada kakaknya. Tapi Daud tahu ada sebuah panggilan. Dia tidak terima ketika mendengar nama Allah. Nama Allah dihina setiap hari selama 40 hari. Mungkin dalam hati Daud ada sesuatu yang berteriak dalam hatinya dan berkata, bagaimana mungkin Allahku dihina selama 40 hari. Dan ribuan orang ini hanya berdiam diri. Tapi biarkan aku memberikan hidupku bagi panggilan ini. Ada berapa banyak di antara kita, anak-anak muda. Apakah kita hidup bagi diri kita sendiri? Bagi apa yang kita suka? Bagi apa yang kita rasa kita aman di dalamnya? Ataukah engkau mulai melihat apa isi hati Tuhan? Kalau engkau mengenal Tuhan, engkau memiliki pengenalan akan Tuhan, kita akan sama di dalam hati kita ada sebuah teriakan dan berkata, pakai aku Tuhan. Biarkan aku yang berdiri dan aku kalahkan pertempuran itu. Sekalipun gak ada satupun yang mau berdiri. Harusnya itu yang terjadi ketika orang itu mengenal Tuhan. Tadi kita menyembah Tuhan. Tadi kita berkata, come Holy Spirit, fall in this place. Waktu kita berkata begitu, apa yang ada dalam hati kita? Apakah kita hanya sekedar menikmati hadirat Tuhan?
Ataukah muncul sebuah api di hatimu dan berkata, ini tidak bisa dibiarkan begini. Tidak bisa nama Tuhan diinjak-injak seperti ini. Harus ada orang yang berdiri dan berkata, hambamu ini akan pergi. Karena Daud tahu isi hati Tuhan. Ada sebuah panggilan. Walaupun sepertinya ketika dia datang ke sana dengan tujuan yang berbeda. Tapi sekali lagi tidak ada yang kebetulan. Termasuk setiap Anda yang ada di kursi ini. Tidak ada yang kebetulan Anda duduk di kursi ini. Ada sebuah calling bagi setiap Anda. Ada sebuah panggilan untuk kebangunan rohani. Berapa banyak anak muda di tempat ini, berapa banyak anak muda di tempat ini yang gak tahu tujuan hidupnya. Yang cuma sekedar menjalani kehidupannya tanpa tahu tujuannya. Dan kemudian berakhir dengan sia-sia. Tapi kalau hari ini ada orang-orang muda yang berkata, hambamu ini akan pergi. Gak usah cari orang lain Tuhan. Saya ngomong begini bukan berarti orang lain gak penting. Tapi milikilah sebuah kerinduan dalam hatimu dan berkata, aku Tuhan, pakai aku. Beberapa tahun yang lalu, mungkin 22 tahun yang lalu. Waktu itu saya juga berdiri di hadapan Tuhan. Saya juga gak tahu apa-apa. Sampai hari ini tetap gak tahu apa-apa. Tuhan yang tahu segalanya. Waktu itu saya berkata sama Tuhan, Tuhan saya gak tahu apa-apa. Tapi ada sebuah dorongan di hati saya untuk berkata, pakai aku Tuhan. Dan saya gak bisa tahan dorongan itu karena saya tahu ada hati Tuhan yang memanggil waktu itu banyak anak muda. Dan saya berdoa sore hari ini. Ada juga orang-orang muda yang berkata, aku yang akan menyerahkan, aku yang akan mengalahkan. Kalau engkau sungguh-sungguh mengenal Tuhan, engkau tidak akan berdiam diri, Army of God. Engkau akan berkata, pakai aku. Tidak peduli kanan kirimu. Bukan tergantung, wah yang sana belum. Yang sana belum mau maju untuk dipakai Tuhan. Majulah, karena engkau lah yang dipanggil Tuhan. Kalau engkau buka hatimu hari ini, panggilan ini bagi setiap Anda. Tempat ini, negara ini, butuh. Apakah kita harus memberikan diri kita? Itu pilihan Anda. Tuhan gak pernah paksa. Daud ini tidak dipaksa. Daud ini as a volunteer. Dia memberikan dirinya. Tapi Tuhan mengurapinya. Roma 8 ayat 32. Kita baca ini sebagai ayat yang terakhir. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Firman Tuhan berkata, Bapa di sorga itu tidak pernah menyayangkan Yesus satu-satunya putranya. Yang paling berharga bagi Allah Bapa adalah Yesus. Betul? Yang paling berharga jadi diserahkan bagi Anda dan saya. Untuk menebus Anda dan saya. Bagaimana mungkin hal yang lain itu tidak disediakan bagi kita. Waktu saya baca ayat ini, Tuhan siapa saya? Waktu Daud menyerahkan diri bagi Tuhan, itu pun sebenarnya gak akan pernah bisa bayar apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Ketika saya menyerahkan hidup saya bagi Tuhan, bukan berarti semuanya harus menjadi seorang full timer atau hamba Tuhan sepenuh waktu. Tapi engkau menyerahkan hatimu, engkau menyerahkan hidupmu sepenuhnya sama Tuhan. Karena apa yang telah kita terima, itu jauh lebih besar yang seharusnya kita enggak layak. Dengan demikian, saya rindu setiap anak muda di tempat ini waktu kita menyembah Tuhan, kita sound and bound. Waktu kita memuji nama Tuhan, waktu kita teriakkan namanya, itu sungguh-sungguh oleh karena engkau dan saya mengenal Dia, mengenal isi hatinya, mengenal kehendaknya. Yang mau katakan amin. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita hampiri Tuhan. Haleluya. Makasih ya Tuhan. Makasih ya Tuhan. Datanglah atas setiap kami. Biarkan setiap kami memiliki kesungguhan hati. Kalau masih ada orang-orang di tempat ini yang kami kadang ragu, kadang kami naik turun. Banyak orang berkata anak muda itu masih naik dan turun. Dengarkan baik-baik. Firman Tuhan ajari setiap kita bahwa ada seorang anak muda hatinya begitu firm dengan Tuhan. Hatinya tidak naik turun.
hatinya itu fully committed to God. Berapa banyak anak muda di tempat ini yang mau betul-betul punya keputusan hidup. Saya mau sungguh-sungguh. Hidup kita hanya sekali. Kita gak punya banyak kesempatan. Kesempatan kita hanya sekali. Engkau berikan sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan engkau akan melihat penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Dan yang kedua adalah orang-orang yang mengenal Tuhan itu aman dengan dirinya. Kita terus belajar. Kita harus terus banyak belajar. Bukan berarti kita sudah tahu segalanya. Tapi kita ini aman dengan diri kita. Karena Tuhan pun terima kita apa adanya. Kita terus bertumbuh. Karakter kita juga harus semakin bertumbuh. Harus semakin benar di hadapan Tuhan. Tapi kita tahu bahwa aku aman di dalam Tuhan. Kita ini adalah buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk mengerjakan perbuatan yang baik. Yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Firman Tuhan berkata, kita ini handmade by God. Kita ini masterpiece. Gak ada yang seperti Anda. Anda hanya ada satu di dunia. Gak ada yang seperti Anda. Dan yang ketiga, berapa banyak di tempat kita orang yang sungguh mengenal Tuhan tidak akan pernah hidup bagi dirinya sendiri. Tapi dia akan selalu memberikan dirinya bagi kebangunan rohani. Ada peperangan-peperangan yang hari ini mungkin engkau di antara banyak teman-temanmu atau banyak di antara lingkunganmu yang belum sungguh-sungguh dengan Tuhan. Inilah waktunya engkau berdiri bagi mereka. Jangan jadi orang yang akhirnya bersama dengan mereka. No, mereka harus kenal Tuhan, mereka harus diselamatkan. Jadilah seperti Daud, keluar dari kawanan ribuan orang yang berdiam diri itu. Tapi kita keluar dan berkata, pakai aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Karena semuanya Tuhan sudah berikan bagi kita. Amin. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Spirit, fall on me now. Amen, amen, I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Saya rindu malam hari ini saya mau berdoa bagi Anda, anak-anak muda yang engkau di dalam hidupmu hari ini. Kalau engkau berkata, saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan dari sana Tuhan akan bekerja atas hidupmu.
Kalau engkau mau berkata engkau mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, engkau angkat tanganmu di mana engkau berada. Kalau engkau berkata, saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan, angkat tanganmu di tempat engkau ada, engkau berdiri hari ini. Haleluya. Kalau engkau yang mau berkata, Tuhan, sekali saya hidup, saya mau sungguh-sungguh bagi Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu di mana engkau berdiri hari ini. Tuhan, hamba berdoa, urapi setiap tangan yang terangkat. Emas dan perak enggak ada padaku, tapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Di dalam nama Yesus, Tuhan datanglah atas hidup mereka. Orang yang sungguh-sungguh hati sama Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, turunkan tangan Anda. Yang kedua, saya mau berdoa bagi Anda, kalau ada di tempat ini yang engkau kadang masih, engkau seperti, hidupmu seperti terus tidak merasa aman, bahkan engkau merasa dibanding-bandingkan. Engkau merasa bahkan ada sebuah perkataan yang pernah datang di hidupmu membuat engkau merasa engkau gak akan pernah bisa. Satu kali ada seorang bapak berusia sudah 60 hampir 70 datang kepada saya dan berkata, tolong doakan saya. Karena saya bertahun-tahun, saya sejak muda usia 20-an. Ada sebuah perkataan yang pernah dilantarkan dalam hidupnya dan itu membuat dia gak pernah merasa aman. Dan hari ini saya mau berdoa. Kalau ada orang yang pernah memperkatakan perkataan yang membunuh karaktermu, yang membuat engkau merasa down, engkau selalu berkata aku gak bisa. Orang lain aja, aku nih gagal, aku gak bisa. Dengarkan baik-baik, Tuhan mau berperkara dalam hidupmu. Di dalam pengenalan akan Tuhan akan ada rasa aman bagi dirimu. Kalau engkau orangnya, angkat tanganmu. Kita mau berdoa bagi engkau. Haleluya. Haleluya. Boleh maju ke depan, teman-teman yang mengangkat tangan. Boleh maju ke depan. Kita mau berdoa bagi Anda sebentar. Silakan. Kalau engkau pernah mengalami ada sebuah perkataan yang terus engkau gak bisa lupakan. Dan engkau seperti terkunci dengan perkataan itu. Dengar baik-baik, Tuhan mau bebaskan engkau sore hari ini. Jangan biarkan dirimu hidup dari perkataan itu. Hiduplah dari firman Tuhan. Allah mau berperkara dalam hidupmu. Kalau masih ada silakan maju. Haleluya. Sama-sama kita mau berdoa. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ
tetap didoakan. Yang ketiga, saya mau tantang setiap anak muda di tempat ini. Berapa banyak engkau yang berkata, pakai aku Tuhan. Engkau tidak berada di antara ribuan orang. Engkau tidak ada di dalam bilangan ribuan orang yang hanya berdiam diri. Tapi engkau berkata, aku adalah orang yang mau dipakai Tuhan. Kalau engkau mau berkata, pakai aku Tuhan, segera maju ke depan. Segera maju ke depan. Kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan memakaimu dengan luar biasa. Tuhan gak akan memakaimu. Tuhan gak pernah kasih engkau biasa-biasa. Tuhan akan memakaimu dengan dahsyat. Dengarkan baik-baik. Kalau engkau mau datang ke depan. Dan kita segera berdoa di hadapan Tuhan. Ore mana takara mana mana mayara lama ya lama. Syakara mayara lama lama ya lama ya lama ya lama. Ore mana takara lama na takara lama mana mayara lama ya lama. Syakara bara bara takara lama ya lama. Pakai aku Tuhan. Syara bara 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 bara. Rimana takara lama ya lama ya lama ya lama. Syara bara 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 bara. Syara bara 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 bara. Syara bara 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 bara. Syara bara 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 bara. Kiara lama ya lama ya lama ya lama. Kiara lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama. Kiara lama ya 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 lama.
This is something that I can feel the presence of the Lord, and I'm so blessed by the word that Pastor Trivena has shared, and like all this like Sound and Bound would not be possible without you and without all the people in front of you in the back. And we just want to give thanks to the Lord. This is grace. This is all by grace of the Lord that we can be in this place, that we can have this spot, because you can be anywhere else tonight. This is a Saturday night, it's Sunday night. You can be anywhere else. There's a lot of things that you can do, but you chose to be here. And I believe it's not a coincidence that the Lord wants you to listen to the message today, that He loves you, that you are worthy in His eyes, that you can do amazingly just like the Lord uses David. And if you're coming here for the very first time, can I see by raise of hand, if you can kindly raise your hands. Can we all give a round of applause? We have small gifts, and we also like our church here at Roseau Sharon Church. We have a very special way to welcome you. Can we all join in the count of 3? 1, 2, 3. Welcome home! If you don't have a home church yet, we have our Sunday service, our weekly Sunday service at the same location every Sunday at 3:30 p.m. We love to have you here. And just like you see here, all the AOG, all the Army of God, we can also be joined. We have a connect group available. Please stop by our welcome lounge. Please, if you are called, like I want to get to know more about the church, more about what the Lord is setting me up, telling me today. Please reach out to one of us who wear the name tag here, and we can reach out. We can be connected through connect group. We like to have you in our fellowship together to continue to be discipled, to continue to grow, and for each and every one of us to know what's our life purpose here. We're not just here just for the sake of living, just for the sake of studying, or just the sake of working. The Lord has created each and every one of us as His masterpiece with a purpose. So please join us. And just a couple announcements, like on the back, we have the stick one, take one. If you got something today, or if there's something that you want to be prayed for, please, there's a card available. You can fill it out and you can stick it in. And we'll, if it's a prayer request, we'll pray for it. If it's something that you can come and testify, we'll also like to be celebrating that together. And also outside in our foyer, we have a photo booth session. Our team, our AOG, spend countless days and nights preparing all the props, preparing all the decoration. Please, can we give another round of applause, please? We love you, AOG. Thank you for arranging, planning all of this. This is such an amazing. This is our first Sound and Bound. I'm pretty sure this is not gonna be our last. There's gonna be other Sound and Bound in the future. So if you are blessed today and you get something, next time we have it, invite your friend, come again, invite your friends, and allow them to experience what you experienced today. So before we close, I just wanna say again, thank you for the AOG. Please stop by our welcome lounge, and can you raise your hand? We're gonna pray for a blessing prayer today. Lord Heavenly Father, we thank you for your blessing. We thank you for your grace. We thank you for your anointing, for your word through your servant, Pastor Trivena. Lord, as we, each and every one of us, go home, Lord, I pray that you continue to anoint us. Continue to anoint, you go home with each and every one of them, oh Lord, that they may have a life transformation, that when you speak with them, they have their ears, their sense, be sensitive to your voice. Let them be obedient to you, and let them witness, Lord. Let them experience all the great plan that you have set for their life, that you're going to use them mightily, that you're going to bring them, go to the places that they never seen, they never imagined, and where they are going to be, they can be glorified and glorifying you. Receive this blessing. The Lord will shine His face upon you
He will give you peace wherever you go. You will find victory wherever you touch or you do. The Lord will accompany you with blessing. Go home in the name of our Lord Jesus, in the name of Father, Son, Holy Spirit. Receive this blessing in the name of Lord Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Thank you, everyone. Let's praise. Are you guys still up for doing more praise and worship? Of course. You're not ready to go home yet, right? You're not ready to go home? Yeah, let's sing some more, okay? Come on. Come, You come can in go front, to the front. everybody. Woo! Come forward, everybody. And if you have your glow stick, bring your glow stick to the front. We're going to praise the Lord again. Woo! Come on, maju, maju. Everybody come forward. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setiap
telah bebaskanku. Yesus kebenaranku adalah pilihanku. We want more. Go everybody. Jump, 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 jump. Go jump, 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 jump. Ready? Come on, raise your hand. Sing. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. What? Nothing is impossible. Through you, thine eyes are open. Strongholds are broken. Hey, I am living by faith. Nothing is impossible. Jump, 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 jump. Hey, jump, 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 jump. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I feel. Go down, come on. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. What? Nothing is impossible. Through you, thine eyes are open. Strongholds are broken. Hey, I am living by faith. Nothing is impossible. Clap, clap, clap. Come on, let's proclaim this. I believe. I believe. I believe. Oh, oh. I believe in you. I believe. I believe. Oh, oh. I believe. We believe. We believe. We believe. Oh, oh. We believe in you. We believe. Oh, oh. Raise your hand and sing. Through you, I can do anything. Cuma saja nyanyikan. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength.
Turn it up. This I know. Praise for them. Turn it louder than any other. Lift it up and shout His Jesus over all. Come on, turn it up, turn it up. This I know. Hey, jump, jump. Make it louder than any other. Lift it up. Jesus. Over all. Our praise goes up. Come on. Your rain comes down. Down, 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 down. Our praise goes up. Hey. Your rain comes down. Go down, go down. Come on. Our praise goes up, 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 up. Your rain comes down. Down, hey. Your rain comes down. Sing with all your heart. Shouts of praise, we celebrate. King of glory, enter in. You are worthy of all praise, oh Lord. Are you ready? Come on, turn it up. This sound of praise. Hey, and lift it up and shout it. Are you ready? One, two, turn it up. This sound of praise. Hey, lift it up and shout His name over all. Yeah, shout hallelujah. Yeah, everybody, give Him praise. Oh Lord, don't stop. Praise His name. Oh, praise the Lord. Haleluya. Semua dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk. Please be seated, everyone. Yes. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough. Hello. God, you're So I just want to thank everyone for coming for Sound and Bound. This was put together, as previously mentioned, by our youth. And we know that our church the future of our church is in very good hands. And I appreciate everyone for spending their Saturday with us. Don't leave yet. We have some special gifts for people who came here for the first time. And there's a photo booth that they set up over there. So definitely take a lot of pictures and just bring back these memories that we have for tonight. And join us for service tomorrow. We have our regional pastor that's going to preach tomorrow. So definitely come and join us tomorrow at 3:30. So God bless everyone. Happy Saturday.